Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudariku yang sekarang sedang menyaksikan streaming online pelayanan proyek PPL yang kedua dari saya, Esther Julianti Simanjuntak, selaku mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya jurusan Teologi. Pada saat ini saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dan memberikan saya kesempatan sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk terus bisa menghidupi diri saya dengan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, pada video ini, saya akan melayani pada kategorial seksi pelayanan remaja dan pemuda dan terkhususnya untuk jemaat GKI Agape. Sebelum masuk pada ibadah, saya mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Agape yang memberikan saya kesempatan dan ruang untuk dapat melaksanakan pelayanan online di jemaat GKI Agape. Kiranya apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat dan untuk menyatakan Injil tentunya dimanapun kita berada. Baiklah, kita akan masuk kepada ibadah kita. Saya beri waktu untuk kita mengambil saat teduh. Untuk masuk kepada ibadah kita naikkan satu buah pujian yang mengatakan satu hal yang kurindu. Pada pengulangan yang kedua, saya mengajak rekan-rekan pemuda dan remaja untuk berdiri. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya ajak rekan pemuda untuk berdiri. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji
semua kemurahan-Mu. Ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda, kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudari. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh bertata dalam segala situasi. Bahkan seperti situasi pandemi sekarang, kita tetap merasakan dan menyatakan bahwa Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Untuk itu kita naikkan satu buah pujian yang berkata, Engkau baik. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Boleh dibawa dengan tepuk tangan. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita berdoa untuk menaikkan syukur kita dan memohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur berterima kasih bahwa Engkau sungguh nyata Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami menyatakan hal ini, bahkan kami juga meneguhkan hati kami untuk semakin yakin kepada Engkau ya Tuhan. Maka disinilah kami semakin merasakan syukur, pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa saat ini Engkaulah yang menyediakan tempat, Engkaulah yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Sehingga kami dimanapun berada, dimampukan untuk tetap melaksanakan ibadah dalam situasi apapun. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dan sungguh ada.
Bapa, kami memohon tuntunan dari Roh-Mu yang kudus itu, agar kiranya ibadah online ini boleh kami serap, boleh kami mengerti, boleh kami ambil remanya sebagai penguatan di dalam hidup kami, sebagai pengalaman yang luar biasa, bahkan sebagai firman yang meneguhkan kami, terutama anak-anak muda yang terus haus akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh merasakan sukacita dan kedamaian ketika kami selalu rindu akan Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang kita masuk kepada pembacaan Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, teman-teman. Kita buka di Perjanjian Baru, yakni adalah Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga 14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4, ayat 1 hingga 14. Dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang kami telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita pada firman Tuhan, saya mengajak rekan-rekan pemuda untuk menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 55, "Ya Sumber Kasih Roh Kudus," bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Sumber Kasih Roh Kudus,
Shalom, rekan pemuda dan remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan nafas kehidupan, bahkan yang sekarang kita bisa rasakan adalah kesempatan atau waktu yang diberikan Tuhan untuk belajar firman Tuhan ini, semuanya berasal dari penyertaan Tuhan. Saat ini sebuah kesempatan terbaik dari Tuhan bagi saya. Dengan masa muda saya mau belajar kebenaran firman Tuhan, belajar melayani jemaat, dan terkhusus juga melayani rekan-rekan muda tentunya. Nah, ini sebagai bagian dari PPL kedua saya, meskipun dilakukan di masa pandemi, saya atas nama kampus dan juga jurusan mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Agape yang memberikan saya ruang tentunya untuk melaksanakan pelayanan online di jemaat GKI Agape ini. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia teman-teman, melainkan ini boleh menjadi berkat baik untuk kita saat ini maupun orang-orang di sekitar kita. Rekan remaja dan pemuda yang saya kasihi, saat ini saya bersyukur apabila ada teman-teman atau anak-anak muda yang saat ini menyediakan dirinya untuk belajar firman melalui pelayanan online ini. Saya percaya bahwa keputusan-keputusan yang baik seperti yang Anda lakukan saat ini adalah atas bimbingan Roh Kudus yang berdiam diri di dalam diri kita masing-masing. Baiklah, kita tadi sudah membacakan sebuah firman yang luar biasa dan kita akan merenungkannya, yakni tadi perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih karena sekali lagi Tuhan kami merasakan kesempatan terbaik dari Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan firman dan kami mau belajar Tuhan, kami mau mengerti hati Tuhan yang ada dalam firman ini. Kiranya Engkau yang berkata-kata Tuhan melalui hamba-Mu ini, dan Tuhanlah yang menguasai setiap kata renungan yang akan hamba bawakan ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak muda yang saat ini mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman. Kami percaya tidak ada yang sia-sia, melainkan Roh Kudus-Mu terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik, tadi kita sudah membaca bersama perikop ini ya teman-teman. Nah, memang bagian dari firman ini sudah tidak asing lagi ya. Terutama ini biasanya dibawakan bercerita tentang kasih Allah kepada semua orang, kasih Yesus kepada semua orang. Kemudian ini juga sering jadi firman biasanya di kategorial perempuan atau ibu-ibu tentang tidak ada batas gender seperti itu. Ini sudah tidak asing lagi sebenarnya kita dengar. Nah, dan di sini bukan berarti kita mau melihat isi teks dari satu sudut pandang itu saja ya. Karena sebenarnya setiap isi firman, setiap ulasan, kisah perjalanan yang terdapat pada Alkitab, perjalanan-perjalanan Yesus itu dapat kita maknai dari berbagai sisi tentunya. Nah, saat ini kita diperhadapkan dengan kisah tentang perempuan Samaria yang sebenarnya lebih umumnya adalah menceritakan tentang kasih Allah yang universal atau menyeluruh yang diberikan Yesus bagi semua umat dan tanpa terkecuali orang Samaria ya. Sedikit ulasan bahwa ya Yesus hidup sebagai seorang Yahudi yang ya seperti kita tahu, notabene kehidupan orang Yahudi ini ketat seperti itu ya teman-teman. Apalagi soal hukum Taurat ya. Seperti itu. Dan salah satunya juga ketatnya adalah tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi.
Nah, itulah yang jadinya terdampak untuk si perempuan Samaria ini. Mereka juga kawin campur seperti itu, sehingga dikatakan mereka sering dicap tidak murni atau sejenisnya karena tidak menyembah Allah Israel yang sama seperti disembah oleh orang Yahudi. Nah, ini klaim-klaimnya ya. Jadi di sini Yesus hadir sebagai pendobrak klaim-klaim itu, bahwa ya Allah cuman menyertai orang Yahudi, di luar orang Yahudi itu Allah nggak ada memberikan kasih, Allah tidak ada bekerja. Nah, itu kan yang mau didobrak oleh Yesus pada saat ia melakukan perjumpaannya dengan seorang perempuan Samaria. Nah, meskipun ini sebenarnya agak kontroversi ya, kalau kita lihat di belakang-belakang perikop, karena tadi kan ada sebenarnya lanjutan ayatnya, di situ bahkan murid-murid Yesus pun memperdebatkannya. Nah, ini karena saking ingin kuat dengan hukum-hukum Taurat yang dipunyai oleh bangsa Yahudi. Saudara-saudariku, jika kita melihat sisi lain, tapi sebelumnya kita lihat dulu ke sisi yang di sini, sebenarnya kan kita sudah melihat bahwa Yesus itu menekankan bahwa dirinya dihadirkan Allah untuk semua orang. Sehingga seorang Samaria pun berhak untuk menerima firman dari Yesus ketika mereka berjumpa di dekat sumur itu. Nah, di sini kan intinya memang lebih kepada Tuhan bisa mengasihi siapapun, bahkan yang di luar Yahudi, bahkan yang kita rasa dia tidak mungkin diberkati Tuhan, dia tidak mungkin mendapat kecukupan dari Tuhan. Nah, itu ingin didobrak dengan istilah bahwa yang lemah pun akan diangkat oleh Tuhan Yesus, yang tidak berdaya pun akan dirangkul oleh Dia. Nah, mengenai hal ini, saya sekarang mau lihat ke sisi lain. Kita belajar pemaknaannya untuk anak muda mengenai cerita perempuan Samaria ini. Kita lihat apa sih isi firman yang disampaikan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Nah, itu ada di ayat 17 hingga 14. Dan di sana yang menjadi penekanan Yesus ialah mengenai air hidup. Saya coba ceritakan sedikit. Pertama-tama Yesus meminta air ya kepada perempuan itu, karena memang murid-muridnya sedang berjalan ke kota untuk mencari makan. Karena Yesus letih, dia meminta air. Kemudian perempuan itu kayak merasa aneh ya. Masa orang Yahudi ini minta minum dengan saya? Seperti itu istilahnya ya. Lalu kemudian Yesus di sini justru mengeluarkan pernyataan yang luar biasa ketika ia sedang bercakap dengan perempuan Samaria ini. Kita bisa lihat di ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, istilahnya nih Tuhan mau kasih gambaran kalau air yang di sumur ini diminum, nanti akan haus lagi. Atau kita bisa kasih di situ penekanannya fana, karena ia akan haus lagi. Namun ketika air yang diminum adalah yang diberikan oleh Dia, tadi dikatakan kuberikan, maka tidak akan ada haus lagi untuk selama-lamanya. Atau kita bisa kasih julukannya kekal. Seperti itu, rekan-rekan. Nah, rekan pemuda remaja yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman luar biasa. Kalau bagi saya ini sudah ajak kita melihat perumpamaan yang dipaparkan oleh Yesus adalah mengenai air atau air hidup. Kalau saya lihat teks ini, konteks untuk anak muda, saya suka memberinya judul atau memberinya tema air hidup untuk anak muda. Di balik teks percakapan antara Yesus
dan perempuan Samaria, sesungguhnya ada pesan juga ya untuk anak-anak muda. Mari kita lihat apa yang ingin Yesus katakan buat kita, rekan muda. Pertama-tama saya mau ajak kita untuk melihat air. Kalau kita melihat secara fungsinya, contohnya untuk tubuh kita, itu tentu menjadi sumber hidup ya. Rekan-rekan muda, sekitar 60-70% tubuh kita ini diisi oleh air. Nah, air ini sebenarnya fungsinya banyak sekali. Tapi kita ambil yang umum saja, atau yang saya anggap penting, bahwa yang paling utama adalah sebagai penyaring atau filter. Sehingga apa yang salah masuk ke dalam tubuh kita itu dileburkan hingga keluar menjadi keringat. Kita biasanya berkeringat itu kan, racun-racun yang salah itu dikeluarkan melalui keringat. Itu fungsinya air. Kemudian banyak lagi ya teman-teman, karena memang air ini satu hal yang sangat penting untuk tubuh manusia. Contoh lagi fungsi air, ia menyebar ke seluruh tubuh, kemudian ia membantu kerja atau fungsi organ lain. Setiap manusia itu tidak bisa tidak minum. Dalam sehari saja tidak minum air pasti rasanya kekeringan sekali seperti itu ya. Kekurangan cairan seperti itu. Nah, ini juga bisa membuat organ yang lainnya fungsinya itu menurun karena tidak ada air atau kekurangan air. Nah, sekilas seperti itu kalau kita mau lihat fungsi secara umum sebuah air. Nah, di sini percakapan perempuan Samaria dengan Yesus ingin menekankan bahwa Yesus adalah air hidup. Sebagaimana air yang tadi saya baru sebutkan, fungsi-fungsi umumnya, seperti itulah dia buat semua orang. Jadi yang menjadi tantangan anak muda sekarang ini, sama seperti yang ia percakapkan dengan perempuan Samaria. Air yang kalian pakai yang mana? Air yang fana atau air yang kekal? Seperti itu pertanyaannya buat kita. Nah, yang membuat kita bisa melihat apa sih yang membedakan air hidup dengan air jenis lainnya. Nah, yang membedakan adalah manifestasinya menggambarkan Yesus. Ketika air hidup masuk ke dalam tubuh seseorang, itu berarti Yesus masuk ke dalam tubuhnya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Hidupnya bukan lagi ia, melainkan Kristus. Ini sebuah firman luar biasa yang dikatakan oleh Paulus ketika ia berada di jemaat Galatia. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Hidupnya bukan lagi ia, melainkan Kristus. Anak muda, kita ketika belajar firman, nah, ketika kita mau hidup dipenuhi oleh air hidup, kita pasti tahu ya, bahwa kita juga bisa menjadi sumber kehidupan untuk orang lain. Yesus, misalnya ini saya, Yesus menjadi air hidup buat saya. Kemudian dengan diri saya pun saya bisa menjadi sumber kehidupan buat orang lain. Atau kita bisa beri istilah ya, kita menjadi berkat buat orang lain. Yesus datang dan menjadikan aku tenang, sukacita, merasakan damai, ya merasakan hidup lah pokoknya ya. Nah setelah itu juga dampaknya kita akan menjadi sumber hidup, sumber kehidupan juga untuk orang lain. Kita menjadi sumber kekuatan juga untuk orang lain, bahkan bisa menginspirasi. Tidak sedikit ya contoh-contoh anak-anak muda yang dengan usia belia dia sudah bisa menginspirasi banyak orang melalui pengalaman-pengalaman hidupnya, pengalaman-pengalaman rohaninya, apalagi yang sekarang seru, sedang ramai diperbincangkan itu ada beberapa artis pun sudah mulai berani memberikan pengalaman rohaninya untuk disampaikan. Itu kan berarti menjadi sumber kehidupan, sumber kekuatan, membagikan berkat yang ia dapat kepada orang lain. Pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau kita mau lihat apa sih yang menjadi ciri ketika kita sudah dipenuhi oleh air hidup atau dipenuhi oleh Yesus. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12, di sana penekanannya adalah kita punya attitude atau sikap hidup yang positif. Sikap hidup itu pastinya dipenuhi dengan Yesus. Dan di sana akan membuat anak-anak muda sadar bahwa masa mudaku ini berharga. Sehingga aku harus mengisinya dengan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, mengasihi sesama, bahkan soal kesetiaan dan kesucian pun diperketat. Karena merasa aku sudah hidup di dalam Tuhan, aku berharga bagi Tuhan. Cuman memang yang menjadi permasalahan anak muda saat ini, kalau kita mau lihat, sebenarnya ada banyak ya, tapi saya coba bawa 2 contoh saja. Yang pertama, permasalahan anak muda saat ini adalah pesimis. Gak jauh-jauh nih ya, jadi pengalaman saya sendiri juga. Saya juga dulunya pesimis, tapi kalau sekarang saya harus optimis. Jadi dulu saya tertegur ketika saya sempat terpikir bahwa saya tidak bisa meraih cita-cita sebagai pendeta. Alasan saya banyak. Saya bilang, itu ada sistemnya, pasti susah. Fikarnya terlalu lama, banyak persaingan. Lulusan kampus saya biasanya terbatas yang bisa menjadi pendeta. Nah, semua yang seperti itu membuat saya pesimis. Nah, padahal pesimis itu kira-kira ketika saya semester 1 atau 2. Padahal belum sampai akhir ya, baru di awal-awal semester. Padahal belum dicoba loh, belum dicoba fikarnya, belum dicoba lulusnya, belum dicoba skripsinya, belum merasakan gagalnya dulu, tapi sudah pesimis duluan. Nah, itu ciri-ciri anak muda ini yang sekarang. Ini yang membuat anak muda membentengi diri dengan pikiranku, aku, sehingga tidak bisa melihat apa yang jadi kehendak Bapakku. Yang ada cuman aku, pikiranku, kehendakku. Nah, pesimis itu didasarinya dari situ, teman-teman. Itu ya permasalahan kita dan saya pun mengalami. Kalau kita pikirkan, aku gak mungkin bisa. Lewat perkataan aja kita sudah merendahkan diri sendiri. Waduh. Sehingga apa? Pesimisnya makin tajam, makin lama, makin nyangkut. Ya itu membuat diri kita gak bangkit. Kita gak bisa sampai ke kata optimis. Kita terstop terus di kata pesimis. Hati-hati loh teman-teman, bahwa merendahkan diri itu sama dengan merendahkan Tuhan. Karena yang menciptakan kita kan Dia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, saya cuma bawa 2 contoh ya teman-teman, permasalahan anak muda sekarang. Yang kedua adalah mudah terpengaruh atau kita boleh bilang mudah terbawa, terhasut, ikut-ikutan. Ini jatuhnya juga karena gengsi. Ya kalau aku gak ikut, aku gak ditemanin sama yang ini, sama itu. Jatuhnya ya ikut-ikutan tapi tidak bisa memutuskan, membuat keputusan sendiri seperti itu. Jawabannya ya aku terserah aja lah, ikut aja lah. Nah ini juga yang membuat jadinya kita berbuat dosa. Karena kita mendengar atau terbawa hal di luar kuasa Tuhan. Ingat bahwa yang berasal dari Tuhan itu selalu mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, dan positif. Sekali lagi, yang dari Tuhan selalu mendatangkan damai, sejahtera, dan positif. Jadi tidak pernah Tuhan atau roh menuntun Anda untuk jadi malas, pergaulan acak-acakan, obat-obatan, narkoba. Itu bukan berasal dari Tuhan. Melainkan itu merupakan keputusan atau kehendak pribadi Anda. Seperti yang saya bilang tadi. Aku, pikiranku. Sehingga kita tidak bisa melihat ada pertimbangan atau kehendak Tuhan untuk hidup kita. Nah itu ada 2 ya, ada 2 contoh permasalahan anak muda zaman sekarang ini. Ini yang membuat pemuda kita apa ya, kalau saya beri julukan ya kering. Karena tadi kita bicara soal air ya, ketika orang mulai kekurangan air,
cairan pasti kering, lemah, lesu. Nah, itu yang terjadi dengan anak muda sekarang. Karena apa? Salah air. Kalau saya bilang itu istilahnya nih ada air yang lain di luar air hidup. Nah, pemuda yang dipenuhi air hidup itu pasti jadi pemuda yang tangguh. Amin, saudara? Tangguh bukan berarti bahwa ketika ada masalah, Tuhan aku ada masalah, Tuhan ya yang kerjakan, amin. Jadinya minta Tuhan yang bergerak, seperti itu. Tuhan yang selesaikan, waduh. Tangguh bukan seperti itu teman-teman. Tangguh adalah ketika kita punya masalah atau problem, Anda taat, kita taat melaluinya, dan membentuk diri untuk tahan uji. Seperti sebuah firman di Roma pasal 5 ayat 3-5. Ketika kita dalam kesengsaraan, itu membawa kita kepada tahan uji. Ketika kita diperhadapkan dengan tahan uji, itu akan membawa kita kepada pengharapan. Kita ini mau tangguh, tapi ketika dapat masalah bertubi-tubi, malah menyalahkan Tuhan. Waduh ya, ini permasalahan anak muda juga ini. Bukannya taat dan mengimani sebagai bentuk perhatian Tuhan yang ingin membuat Anda naik level. Saudara-saudariku, rekan pemuda remaja yang diberkati oleh Tuhan, air hidup atau Yesus kalau sungguh-sungguh mengalir di hidup kita, kita ini jadinya optimis. Amin. Kita itu jadinya optimis. Saya bisa Tuhan, karena Tuhan punya bagian terbaik buat saya. Walau sebenarnya itu belum terjadi atau sedang diusahakan, masih dalam proses. Tapi kita harus optimis. Yesus menjadi air hidup dalam diri kita agar dialah yang membantu kita menyaring tadi ya, seperti fungsi air atau memfilter pertimbangan-pertimbangan yang salah atau sesat. Sehingga itu bisa kita tolak. Karena ingat, ada Yesus sebagai air hidup yang membantu kita menyaringnya atau memfilternya atau memilahnya. Nah, itu membantu Anda untuk menjadi anak muda yang punya energi positif selalu, bahkan sekeliling kita itu merasakannya. Ada di dalam ayat yang ke-14 tadi, teman-teman, dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Intinya ada di sini, bahwa kita akan menjadi berkat ketika kita berani mengambil keputusan untuk hidup dipenuhi oleh sang air hidup. Anak muda terkasih, saya dan Anda punya kesempatan setiap saat. Ingat, setiap saat kapanpun untuk datang kepada Tuhan dan memutuskan, saya ingin dipenuhi air hidup. Atau ketika kita semua ingin memutuskan, saya ingin dipenuhi oleh Yesus. Kapanpun itu waktunya, Anda selalu punya waktu untuk menyatakan demikian. Dan dengan segala firman yang disediakan Tuhan ini, bahkan melalui cerita yang kita perdengarkan saat ini, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, inilah pegangannya ketika kita mau memantapkan diri kepadanya. Firman itu menguatkan, meneguhkan. Firman itu bisa membantu kita mengerti hati Tuhan. Seperti halnya kita mau mengerti apa yang menjadi keinginannya agar kita dipenuhi air hidup. Karena itu, ayo anak muda, kita terus memperlengkapi diri, termasuk juga tadi saya sampaikan berani mengambil keputusan untuk hidup di dalam Yesus, dan kita pun terus haus dan rindu pada kebenaran firman Tuhan.
Ini suatu tantangan yang luar biasa sebenarnya. Karena hidup di dalam Tuhan itu akan menjadi berbeda. Ditantang untuk setiap proses yang dinamis. Kadang turun, kadang naik, kadang sakit, kadang sehat, kadang suka, kadang duka. Tetapi ingat, yang menjadi jaminannya tadi ada disampaikan. Bahwa yang hidup di dalam Tuhan, atau air hidup itu dipenuhi di dalam dirinya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ingat kepada firman itu bahwa kita akan menerima hal yang kekal ketika kita mau menerima ia sebagai air hidup bagi kita. Seperti itu renungan firman Tuhan untuk kita, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak muda dimanapun yang dikasihi Tuhan. Semoga melalui firman yang sederhana ini bisa membawa kita kepada perubahan yang baik, bisa membawa kita kepada satu tujuan yang baik sebagai anak muda yang terus memperjuangkan kasih Kristus di dalam dirinya sendiri dan juga menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 405, Kaulah ya Tuhan surya hidupku, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa sekali lagi ini merupakan kesempatan yang baik dari Tuhan bagi kami anak-anak muda untuk terus menghidupi diri kami dengan firman, pujian, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Terkhusus kami ingin berdoa Tuhan, buat anak-anak muda, dimanapun mereka, dalam pendidikan, kesehatan, kekuatan, dan dalam ujian iman. Tuhan, kiranya Engkau dan Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun, sehingga masa muda kami sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda yang mulai jauh dari Tuhan, atau bahkan yang belum mempercayai Engkau, atau yang sekarang dalam pergumulan
memerlukan rangkulan dari Tuhan. Ya Bapa, Engkau mampu melakukan kejadian dahsyat bagi masa muda kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang dengan setia membimbing kami anak-anak muda dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Engkau yang menyatakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga mereka sebagai orang tua dimampukan mengajar dan mendidik kami seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk segala situasi yang boleh Tuhan izinkan kami rasakan, Tuhan izinkan kami hadapi. Kami percaya tidak ada yang di luar batas kemampuan bangsa ini, melainkan ada berkat penyertaan Tuhan yang terus menuntun. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini dari pusat hingga daerah. Biarlah perkenanan-Mu yang akan terus menghidupi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, apapun itu dan dimanapun berada, yang memiliki tujuan dan misi yang sama, yakni mengabarkan Injil tanpa henti, tanpa pamrih. Biarlah Engkau memberkati gereja-gereja-Mu yang kudus, agar di sanalah kemuliaan Tuhan semakin nyata, dan di sanalah nama Tuhan dipuji. Terima kasih ya Bapa, doa syafaat kami tidak sempurna Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau yang sempurna itulah yang menyempurnakannya. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Namun sebelumnya kita dengarkan nas pengantar persembahan syukur kita. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan selalu sediakan untuk kami. Dan pada saat ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk menyerahkan persembahan syukur. Semoga persembahan ini bisa dipergunakan untuk pelayanan-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan persembahan syukur kami Tuhan. Amin. Sebagai pengiring persembahan kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 209, bait 1 dan 5, Simaklah Hai Pemuda. Pemuda, dunia menantang engkau. Jangan lesu, cepat segera, mari berjuang terus. Tiada penghalang, tiada perintang, kita berjuang pasti menang. Mari pemuda ikut segera, raih kejayaanmu.
kejayaan-Mu. Saya mengajak rekan pemuda dan remaja untuk berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Baiklah, sebagai lagu penutup kita nyanyikan PKJ nomor 245 bait pertama dan ketiga, Seperti Wanita di Pinggir Sumur. Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku tenang. Ya Tuhan, baharui hidupku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui hidupku. Baiklah, rekan-rekan pemuda dan remaja, saya ucapkan terima kasih karena kita bisa sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan online ini. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan, kiranya Tuhan memberkati kita semua.